eee, rapat kami ini, akhirnya kita bikin, hybrid, Pak, supaya, yang teman-teman yang tidak sempat hadir bisa juga hadir. Baik, oke, pertama saya ucapkan selamat datang kepada Pak, Zefi. Terima kasih, Pak, sudah menghadiri Kapus Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional. Kemudian ada perwakilan dari, Biro Perencanaan, BU. Kemudian ada juga, perwakilan dari, Dirjen SDA ya, dari Supan teman-teman. Eee, saya dengar ada juga nih dari yang Bina Marga dan Cipta Karya, sejatinya memang kita mau satuin sebenarnya acaranya, cuma, dapat arahan bahwa supaya lebih mendalam, jadi hari ini Supan aja, SDA aja. Tapi kalau kita masih sempat dengan Dirjen, yang lain ya nggak apa-apa, salah lanjutin jalan saja. Oke, boleh silakan, ininya, PowerPoint-nya. Ya, jadi, pada hari ini kita, akan membicarakan tentang sinkronisasi program kerja Kementerian PU yang sedang ongoing di tahun 2026 dan tahun 2027 dalam mendukung rencana pembangunan, Giant Sea Wall atau perlindungan pesisir pantai utara Jawa. Next. Sebagaimana kita ketahui bahwa, eee infrastruktur perumahan dan ketahanan bencana itu sudah masuk dalam klaster, PKPN dan termasuk di situ adalah juga pembangunan, Giant Sea Wall dan kemudian kita next aja dan Pak Presiden sudah membentuk Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa. Nah, di Badan Otorita ini kan ada 2 layer sebenarnya, jadi ada Dewan Pengarah dan juga ada Badan Pelaksana. Jadi dewan pengarah ya memang tugasnya itu merumuskan dan menetapkan kebijakan serta memberikan arahan kepada pelaksana dalam persiapan perencanaan pembangunan dan pengembangan Pantura Jawa. Nah, dewan pengarah ini, punya sekretariat dewan pengarah. Itu yang dilakukan secara ex officio oleh Eselon 1 Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, dan sekretariatnya itu sudah ditunjuk, yaitu Kedeputian Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar. Itu adalah induk dari Keasdepan kami. Jadi, mungkin Bapak Ibu yang belum mengenal kami, nantinya akan sering sekali bertemu dengan kami ini, kalau terkait pembangunan di pesisir wilayah. Oke, kita next aja. Kalau kita lihat, eee, rencananya BOPJ itu next aja, Mas. Bahwa di sepanjang Pantura itu, sudah dibagi menjadi 15 segmen dan yang menjadi prioritas itu adalah segmen Jakarta, Teluk Jakarta dan segmen 13 Kendal, Semarang dan Demak. Tapi meskipun demikian, skup pekerjaannya PU kan itu enggak di 2 prioritas itu saja. Tapi pada saat ini, Badan Otoritas sedang menyusun rencana induknya dan karena ini sudah ada perpresnya ya terkait Badan Otorita, dialah yang nanti, mengerjakan mungkin langsung aja ke slide 6 dulu, pembagian kerja, bahwa nantinya yang bagian, hulu tengah itu adalah, domain dari, KL, baik itu PU atau Pemda atau mungkin ada LH, nanti ada, kehutanan dan lain-lain sebagainya, dan nanti di wilayah
pinggir pantai hingga ke laut itu merupakan wilayah kerja dari BOPJ. Dan kita tahu bahwa semua, pekerjaan terkait perlindungan pesisir ini tidak boleh berjalan sendiri. Jadi dia itu harus terintegrasi dari hulu, tengah, dan hilir. Nah, karena banyaknya, program-program, di hulu tengah, itu, yang dilakukan oleh KL, maka kita perlu menginventarisasi per, kementeriannya. Pada hari pertama dan hari kedua ini khusus PU. Nanti setelah ini kita bikin lagi rapat juga dengan, kementerian yang lain sampai, Pemda-pemdanya. Dan nantinya ini akan menjadi bahan bagi pimpinan untuk, kemudian disatukan, disinkronkan, dan dilihat nih, bagaimana masing-masing KL dan Pemda itu apakah sudah melakukan, tugas dan fungsinya, sesuai dengan kewenangannya. Nah, kalau kita balik ke slide nomor 5, oke, ini yang ada pada, apa, RKP RKP, lampiran RKP, yang dikeluarkan oleh Bappenas bahwa, ada indikasi target dan kebutuhan pendanaan program Giant Sea Wall dari tahun 2027 sampai 2029 itu kumulatifnya adalah sekitar 84,79 triliun. Nah, di tahun 2027 itu ada 23,16, tapi 23,16 ini tidak hanya, di badan otoritas saja atau di PU saja. Itu merupakan, akumulasi dari semua, KL, anggaran buat KL gitu. Jadi, karena itu kita memang hari ini mau mendata aja dulu, misalnya kalau dari, Dirjen SDA, apa saja yang lagi ongoing, kemudian yang tahun 2027, berapa sumbangannya, berapa porsinya untuk, 23,16 triliun ini. Oke, kita ke, slide 7. Dan nah ini kita coba ini, apalagi namanya, inventarisasi lah, kira-kira kalau PU itu di bagian hulu apa saja. Jadi, mohon kami dikoreksi juga atau kalau ada tambahan, mohon kami dikoreksi atau ditambahin. Kalau hulu seperti konservasi das, sumber resapan, biopori, kemudian pengendalian banjir dan sedimen, normalisasi, penyediaan air baku, penataan ruang itu bukan ya, bendungan, spam, sanitasi, persampahan. Saya nggak tahu kalau PU mungkin masuk persampahan atau tidak, tapi sanitasi masuk ya. Kemudian di bagian tengah ada pengendalian banjir juga, ada juga water treatment, spam, ada sanitasi juga. Dan nantinya di hilir, hilir saya kira juga pasti masih ada ini PU, sebelum, badan otorita ya, wilayahnya badan otorita itu kan di lautnya gitu. Kalau PU kan masih di tanggul pantai itu masih punya PU, breakwater, groin, itu semua masih, dilaksanakan oleh PU dan juga, proyek-proyek yang di hilir yang nantinya akan terintegrasi, jadi tol. Misalkan nanti ada tol, tol yang akan terintegrasi dengan, GSW yang juga akan dijadikan jalan tol. Itu nanti hubungannya sama Bina Marga dan lain-lain sebagainya untuk pengembangan, kawasan mungkin ada juga rencananya PU di situ tap in, kita akan lihat semuanya. Oke, next aja. Saya kira ini, ada 4. Oh, enggak, no, ini cuma 2. Ini kita cuma bikin pendetailan, mohon kami ditambahkan aja kalau ada, dan prinsipnya pada hari ini agendanya yaitu, pertama itu memang di paling terakhir agenda, di slide agenda, kita itu semua pekerjaan, yang ada di pesisir
itu harus menyesuaikan dengan renduknya badan otorita. Jadi kalau kita lihat tadi di peta yang 15 segmen itu kan udah kelihatan mana yang akan dibangun tanggul laut, mana yang akan nature based solutions, mana yang cukup tangguh pantai. Memang kita masih menunggu renduk dari badan otorita, tapi seyogianya yang direncanakan oleh teman-teman dari PU itu sudah mengarah kepada segmentasi tersebut. Kemudian kita nanti bisa menyepakati tahapan pembangunan, prioritas lokasi, kemudian kebutuhan pendanaan, untuk mengidentifikasi potensi kendala untuk mitigasi resiko. Nah, ya, karena ada banyak nih sebenarnya yang datang ke Kemenko IPK juga nanya dari negara lain ya, dan baik itu dari apa institusi pembiayaan ataupun macam-macam lah dari pemerintahnya di sana. Dia bilang apa sih kita bisa tap in di mana kira-kira ya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa beri juga kepada kami masukan terkait proyek-proyek KPU-an yang berpotensi untuk dikerjasamakan dalam bentuk skema investasi atau KPBU atau bagaimana yang mendukung program Giant Sea Wall ini. Tapi sebagaimana tadi saya sampaikan, program Giant Sea Wall itu tidak hanya di laut aja ya, harus kita kerjakan dari hulu, tengah, hingga hilirnya. Nah, dan nantinya terakhir hasil dari rapat ini kita kumpulkan repap dan laporkan kepada pimpinan, dan nanti apa-apa yang perlu kita naikkan ke level yang lebih tinggi untuk diambil kebijakan dan keputusan bersama. Demikian dari saya pembukaan. Mohon ada paparan dari Bapak Ibu semua. Mungkin pertama saya minta dari Pak Kapus dulu ya Pak ya. Silakan Pak. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Asdep. Ayo, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Ini izin Ibu Inayo, kami banyak pasukan yang membantu di sini. Mungkin kami perkenalkan dulu dari BPIW, ada Bu Mega yang paling kanan situ ya. Kemudian sebelahnya Mbak ya, kemudian Bu Amanda dan Sinta. Oke. Nah, juga dari Biro Perencanaan ada Mas Fajar, beliau di tengah, sama siapa Mas? Mas Arief. Ini dari Dijen SDA, Bu. Panggilannya Mas Widana. Dari Supan ya, Mas Widana? Sungai dan Pantai, Direktur Sungai dan Pantai. Nah, kemudian di online saya lihat juga ada beberapa rekan dari PU juga, Bu, yang ikut mendampingi secara online. Nah, sesuai dengan tadi arahan Ibu gitu ya, memang hari ini dan besok rencananya kita akan mendata ya, Bu ya, mendata kira-kira kegiatan apa yang ada di PU yang terkait dengan dukungan Giant Sea Wall gitu ya selama sekian tahun ke depan ya Bu ya. Dan mungkin kalau ada permasalahan, ada isu yang bisa kita sampaikan dan mungkin bisa mendapat dukungan atau perhatian dari Kemenko Infrastruktur gitu ya, ini bisa kita sampaikan. Dan ada bottlenecking yang mungkin kita harapkan bisa dilakukan oleh Ibu Nayo dan tim. Nah, kami ada paparan Bu ya, ada paparan beberapa lembar. Ini kami akan menyampaikan secara umum dulu. Tadi Bu sudah menyampaikan mengenai RPJMN dan seterusnya, tapi kami ingin menegaskan kembali
posisi gitu ya, Kementerian PU berdasarkan, dokumen-dokumen perencanaan yang ada secara nasional maupun peraturan yang ada gitu ya, sehingga nanti kita bisa saling, cross check gitu ya, kewajiban, PU ada di mana gitu kewenangannya. Nah, mungkin mohon, izin Bu ya, agak bersabar karena kita juga ingin ingin klarifikasi juga nanti saling memberikan masukan gitu ya. Tadi Bu udah menyampaikan RKP dan sebagainya, tapi kami mulai dulu dari, awal secara dari RPJMN Bu ya. Jadi dari dukungan RPJMN dan Renstra, kalau kita lihat di 8 asta cita itu, di prioritas nasional yang kedua yang dikasih merah, ini agak jauh ya Bu ya, agak oh, pada bahan juga. Oke, ini yang terkait dengan asta cita yang kedua atau prioritas nasional yang kedua, yang memantapkan sistem pertahanan keamanan nasional melalui swasembada pangan, energi, dan air, dan seterusnya. Nah, pada waktu acara sebelumnya, Kick Off Managed World, ini sempat disebutkan juga asta cita yang ke-8, yang terkait dengan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan dan alam dan seterusnya. Jadi yang dititik beratkan di sini dengan lingkungan dan alam. Tapi, intinya memang mestinya yang prioritas nasional yang kedua tersebut. Nah, selain itu, kalau kita lihat Asta Cita ini Bu, di coding ya nomor 1 sampai 8 ini tuh ada logo PU, ada di 6. Jadi PU ini mendukung 6 dari 8 Asta Cita. Nah, kemudian kalau kita lihat, paparan selanjutnya gitu ya, terkait dengan Renstra Kementerian PU. Ini adalah outcome utama yang ada di dalam Renstra Kementerian PU tahun 2025, 2029. Ini tulisannya agak kecil-kecil, tapi yang diwarnai biru ini adalah outcome untuk sektor sumber daya air, yang Dirjen Sumber Daya Air, yang merah ini Bina Marga, yang kuning ini Cipta Karya, yang hijau pelaksanaan strategis, Dirjen Pelaksanaan Strategis, dan yang merah muda itu perkotaan yang ada di BPW sendiri. Karena di dalam RPJMN seluruhnya ini merupakan outcome utama dari Kementerian PU. Sehingga di dalam Renstra Kementerian PU kita tempatkan, kita posisikan seluruh outcome utama. Nah, yang terkait dengan BNSU ini BSDA dari bawah rusak air. Nah, kemudian kalau ini nanti mohon Pak Widiana bisa koreksi gitu ya, bisa nanti menambahkan juga. Dan yang keduanya, Bina Marga ini dua-duanya nih, ada waktu tempuh pada lintas utama jaringan jalan nasional dan pada jaringan jalan nasional. Yang ini membedakannya ini ada yang lintas utama, ada yang jaringan jalan nasional pada umumnya. Nah, kita outcome-nya kalau tadi daya rusak air ini dari tahun 2025 ini 12% gitu ya, yang dilindungi, kawasan yang dilindungi, ini menjadi tahun 2028 83, 2029 100% dari. Nah, ini ada hitungannya Bu. Elemen 1 ada hitungannya, sekian luasan kawasan prioritas yang dilindungi. Jadi di seluruh Indonesia Bu, bukan hanya di pantai. Nah, kalau untuk Bina Marga ini waktu tempuh, jadi sekian jam per 100 km. Nah, kita harapkan waktu tempuh kita ini di tahun 2009 menurun menjadi 1,7 untuk yang di lintas utama. Nah, lintas utama ini ada beberapa ruas saja di Jawa, di Sumatera, dan ya Jawa dan Sumatera saja ya kalau nggak salah. Nah, ini semakin rendah waktu tempuhnya berarti kecepatan rata-rata semakin tinggi. Nah, kalau 1,7 jam per 100 km itu kurang lebih di atas 60 km per jam rata-ratanya kita harapkan. Ya, jadi sekitar 70-an gitu.
Nah, kemudian di Ciptakarya yang kuning-kuning ini seluruhnya kurang lebih bisa masuk ke dukungan JNC Wall. Presentasi rumah tangga dengan akses air minum aman, ini baseline-nya di tahun 2020 itu sekitar 11,8% rumah tangga mendapat akses air minum aman nih bacanya seperti itu. Kecil Bu ya, 11,8% rumah tangga mendapat akses air minum aman. Jadi bukan air minum yang apa ya, bukan tap water, ini masih air minum aman. Nah, nanti targetnya di 2029 ini 43% rumah tangga dengan akses air minum aman. Seluruh Indonesia, data seluruh Indonesia. Walaupun Bu di RPJPN jangka panjang 2045 ini nomenklaturnya bukan akses air minum aman, ini akses air minum perpipaan atau tap water 100% di 2045. Jadi memang ini tahapan pertama 2029 43%. Nah, kemudian yang sanitasi ini juga rumah tangga domestik itu 30%, 29%. Kemudian ada standar keandalan bangunan, ini beberapa kabupaten kota ini seluruhnya 514 kabupaten kota harus sudah memiliki dan mengimplementasikan standar keandalan bangunan. Nah, untuk prasarana strategis ini sarana prasarana peribadatan, kesehatan, sekolah rakyat dan sebagainya ini bisa terkait juga ya, bisa aja ya terkait ya dengan kawasan yang ada di sekitar Giant Sea Wall tersebut. Nah, kalau yang kuning-kuning ini terkait dengan perkotaan, Bu, perkotaan di level nasional. Ini targetnya kota-kota kita akan transform ke kota yang resilient, tahan gempa, yang layak huni dan sebagainya. Nah, ini yang ada di dalam Renstra Kementerian PU yang kita kaitkan secara umum garis besar yang terkait dengan Giant Sea Wall. Nah, selanjutnya kalau kita lihat Giant Sea Wall ini sebagai KPU Bu ya, kegiatan prioritas utama, dan PSN tadi Ibu sudah memaparkan juga, tapi ini kami lebih detail lagi Bu paparannya. Kalau kita lihat ini pengembangan terpadu pesisir Utara Jawa menjadi salah satu KPU, kegiatan prioritas utama berdasarkan RPJMN. Nah, di RPJM ini khususnya ada di lampiran 1 di halaman 68. Kalau di tabel sebelah kanan atas ini disebutkan KPU nomor 17. Ya, itu pengembangan terpadu pesisir Utara Jawa. Dan kemudian lebih spesifik lagi, itu juga ada di dalam PSN Bu ya. Dalam PSN di lampiran 1 halaman 73 di RPJMN. Nah, di sinilah memang tadi Ibu juga menyampaikan ada PSN yang ditetapkan oleh Kemenko Ekonomi ya Bu ya. Nah, kemudian selanjutnya ini terkait dengan dukungan infrastruktur PU, dasar-dasarnya Bu ya, dasar-dasarnya ada Perpres RPJMN, tadi Ibu sudah sampaikan, kemudian Permenko Perekonomian tahun 2025 tentang daftar proyek strategis nasional. Yang awalnya proyek strategis nasional itu sudah ditetapkan di 2021, tapi diupdate ya, perubahan ke-8 tahun 2025 daftar PSN. Masuk di situ Giant Sea Wall. Kemudian Bu, kami update juga ada nota kesepahaman ya MOU antara Kementerian PU dan DKI tahun 2025 ini tentang sinergi
perencanaan pembangunan terpadu pesisir ibu kota negara atau Teluk Jakarta. Ini juga terkait ini yang menandatanganinya salah satunya Dirjen Sumber Daya Air waktu itu masih Ibu Lilik gitu ya. Kemudian dengan Sekda DKI. Nah, kemudian Ibu Asdep kami lanjutkan. Nah, ini kami sampaikan beberapa prioritas pembangunan tanggul laut di pesisir utara Jawa, khususnya dari Cilegon sampai Gresik. Nah, ini angkanya agak berbeda sedikit tadi ya, Pak Widian ya. Pak Widian bisa mendetailkan. Nah, tapi ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan, Bu. Di tahun 2024 itu, Kemenko Bidang Perekonomian melakukan identifikasi. Ini sudah diidentifikasi di sepanjang pantai utara Jawa dari Cilegon sampai Gresik itu ada 946 kilometer. Tadi Ibu ada sekitar 800-an ya. Ini 946 kilometer yang diperkirakan membutuhkan 189 triliun yang terdiri dari 675 tanggul laut kilometer. Kemudian dari konsep yang ada di Pantai Utara DKI Jakarta itu dari Cilegon sampai Gresik tadi nanti ada ininya ya, ada petanya gitu ya. Ini ada potensi penanganan dengan konsep estuary dam. Estuary dam ini konsep waduk muara gitu ya. Ada sebanyak 18 unit estuary dam yang bisa kita laksanakan gitu sebagai antisipasi untuk potensi kekurangan air baku di tahun 2045. Nah, kita sudah hitung dari SDA sudah hitung itu sekitar 250 meter kubik per detik kekurangannya, Bu, itu cukup besar. Nah, untuk itu kita bisa melakukan penanganan berbentuk estuary dam tersebut. Kemudian di tahun 2027 kami juga sempat ada proyek namanya NCICD gitu. NCICD itu yang apa tuh singkatannya? National PTPIN ya, bahasa Indonesianya ya. Coastal Development lah ujungnya, Integrated Coastal Development. NC-nya apa? Oh, National Capital Integrated Coastal Development. Ya, jadi pengembangan coastal laut ya. Nah, ini kemudian yang poin keempat, ini di tahun 2020, ini juga PMU-nya, kebetulan aja, PMU-nya kalau nggak salah di SDA ya, PMU-nya. Itu ada dukungan kerjasama 3 pihak yang menghasilkan konsep pengendalian banjir terpadu pesisir ibu kota negara. Itu ada studinya. Yang studinya juga dari loan itu ya, dari loan World Bank ya, nah CICD atau ADB. Oh, dari Belanda ya, dari Belanda. Oke. Nah, ini konsepnya sebenarnya adalah pemulihan lingkungan atau environmental remediation. Ini terdiri dari penyediaan air bersih, peningkatan kualitas air pada muara sungai, kemudian pengendalian banjir. Nah, ini 3 konsep yang tadi disebut pemulihan lingkungan, makanya di dalam Asacita itu ada penyelarasan lingkungan dan alam. Nah, kemudian selanjutnya ada Kemen PUPR ya, waktu itu masih PUPR yang IFSP ini ditetapkan melalui Kemen PUPR tersebut ya. Nah, di dalam Kemen tersebut ada 3 prioritas dan ada 3 tahapan, yaitu tahapan pertama dimulai dari 2008 sampai 2035 itu penanganan di daerah Tangerang, Jakarta, Pekalongan sampai Demak, Semarang sampai Demak. Itu ada target tanggul laut yang ditangani, tanggul pantainya juga ada 171 dan 93 km, kebutuhan estimasinya ada sekitar 500
56 triliun ya, masuk 6 triliun. Kemudian ada kebutuhan untuk kajian-kajian. Apakah itu RT RW-nya harus diupdate, FS, detail desain, larap, dan AMDAL gitu ya, harus diupdate. Kemudian prioritas kedua sampai 2038 itu di Serang, Karawang, Cirebon, Pati, dan Gresik. Itu ada target penanganan tanggul lautnya 88 km, tanggul pantainya 180 km, ada estimasi sekitar 363 triliun. Yang tadi dari sebagian dari total 1.189 triliun tersebut, termasuk kebutuhan FS, detail desain, larap, dan AMDAL untuk wilayah tersebut. Kemudian prioritas yang ketiga baru daerah pantai utara Jawa lainnya, ada sekitar 11 km sampai 12 km tanggul laut dan 400 km sekitar 168 triliun, dan termasuk juga keperluan untuk DD, LAP, AMDAL, dan seterusnya. Ini di dalam Permen Kepmen, keputusan Menteri PUPR telah disampaikan hal tersebut. Nah, kalau kita ulas gitu ya, kita breakdown yang prioritas yang pertama ya sampai 2035 ini, yaitu Cilegon dan Gresik. Ini dipetakan ya teman-teman SDA, nanti mohon ya didetailkan ya, kalau terutama kalau ada pertanyaan teknis. Ini telah dipetakan, ada tanggul Pantura Jawa untuk coastal dike atau tanggul pantai, ini yang warna kuning, Bu. Warna kuning ini adalah tanggul pantai, warna merah itu tanggul laut atau sea dike. Nah, tanggul Nah, ini tadi saya ingin menanyakan justru yang Master Renduk Badan OT memang udah jadi, Bu ya? Belum jadi ya? Ada ya. Ini Mas Widiana, ini data ini dari yang Kepmen PU atau yang sudah update nya, Pak? Ada mic nggak ya di situ ya? Supaya teman-teman di online, mic-nya ada lebih dari satu. Atau sampaikan aja mungkin sambil nyari mic tambahan. Ya, ya, oke. Bisa kita ini ya, overlay ya. Oke, jadi ini masih berdasarkan Kepmen PUPR Bu, tahun 2022 tersebut. Nanti kita bisa sinkronkan Bu ya dengan rancangan Renduk tersebut ya dari BOPPJ tersebut. Nah, kalau kita lihat ya tadi saya sampaikan di awal, jumlah kilometer juga berbeda ya Bu ya. Jadi nanti kalau kita ini ada total sekitar 946 km total panjang tanggulnya, tanggul pantai 675, tanggul lautnya 271. Ada 60 km yang kita tidak laksanakan, gitu totalnya 1189 T. Nah, tahap pertama ini dari total 946 km, tahap pertama ini ada 3 kegiatan, totalnya 68,11 km Bu ya, di Giant Seawall Jakarta tahap B. Terus ada di Bina Marga itu Jalan Tol Semarang Harbor dan Semarang Demak yang tahap pertama yang kita tangani. Nah, nanti ada penjelasan lebih detail di paparan selanjutnya Bu, tapi ini kita coba lihat skema pembiayaannya berdasarkan Kepmen tersebut yang NCICD ya, National Capital Integrated Coastal Development. Ini ada 3 lingkup kegiatan dengan sumber pendanaan APBN maupun KPBU dan SBSN gitu Bu ya. Yang pertama penanganan banjir dan pembangunan tanggul pantai, ini APBN, nanti ada detailnya di bawah. Kemudian pembangunan outer sea dike gitu ya, outer sea dike atau tanggul laut di
Teluk Naga, Banten, sampai dengan Ancol. Ini pembiayaannya mix Bu ya, KPBU dan APBN setalun. Kemudian outer sea dike yang di Bekasi dan DKI juga, ini SBSN dan rupiah murni. Nah, sementara itu untuk yang Semarang Harbor dan Semarang Demak untuk jalan, ini sumber pendananya memakai APBN dan sebagian juga loan gitu ya. Dan yang Demaknya ini melalui BUJT gitu ya. Nah, tapi kalau jalan baru besok Bu ya dibahas detailnya ya. Nah, ini kemudian selanjutnya ini lebih detail lagi yang kita bahas. Nah, kalau kita lihat di tahun 2026 gitu ya, kegiatan 2026. Nah, ini saya ingin lapor Bu ya. Untuk kegiatan 2026 ini anggaran PU baru anggaran PU kita agak terbatas gitu ya, sehingga yang ditangani untuk 3 sektor ini sumber daya air, bina marga, dan cipta karya yang terkait dengan kawasan pantai totalnya kurang lebih sekitar 6 triliun. 6,12 triliun dan saat ini baru terrealisasi 35%, 2,17. Nah, untuk sumber daya air ada 3 kegiatan utama yang penanganan banjir di Kali Ciliwung ya, kemudian pembangunan pantai di pesisir Teluk Jakarta tahap 7, kemudian pengendalian banjir dan rob di Menduri, Jawa Tengah. 3 kegiatan nanti Pak Widiana bisa mendetailkan. Kemudian di Bina Marga juga ada 3 kegiatan utama yang Semarang Demak Toll Road ini yang integrated dengan Sea Dike gitu ya, dengan tanggul laut itu yang paket 1A, 1B, dan 1C. Kemudian di Cipta Karya itu 4 triliun yang Bina Marga, Cipta Karya 1,88 triliun, ini ada sekitar 10 proyek gitu yang terkait dengan pantai utara Jawa. Ini ada 10 proyek, ada WWTP di JSDP, Jakarta Sewage Development Project, zona 1. Kemudian ada construction of sewers di area 11 dan 12 di JSDP juga. Oh, tadi itu water treatment plant, ini sewernya. Kemudian juga ada sewer juga di area JSDP. Kemudian yang keempat ini wastewater treatment plant, masuk pumping station dan seterusnya, ini ada di data kami ya. Kemudian ada juga ini rata-rata emang JSDP. Kemudian ada juga sewer line di Semarang, kemudian sewage pipe installation di Semarang Timur, dan konsultan supervisi. Nanti dari SDA, Bina Marga, dan Cipta Karya mungkin bisa konfirmasi Bu untuk pas waktunya Ibu akan bertanya mengenai sektor-sektor tersebut ya, bisa dikonfirmasikan untuk kegiatan di 2026. Nah, kalau kita beralih di 2027, jadi tadi kami telah menyampaikan pertama mengenai dasar perencanaannya ya, RPJMN, Renstra, dan kemudian pendanaan. Nah, sekarang programnya Bu ya, di 2026 tadi ada sekitar 6 triliun. 2027 ini kalau kita lihat dari PKPN Bu ya, dari program kerja prioritas nasional, dari 8 klaster, PU itu hampir ada di seluruh klaster, dan untuk khususnya untuk, jadi ini PKPN ini ada di surat bersama publikatif ya, PKPN ada itu ya, atau di RPJMN enggak ya? Jadi kami menerima SBPI, surat bersama pagu indikatif, itu dari RKP pemerintah gitu ya, dari Kementerian Bappenas dan Keuangan, itu yang PKP nomor 6 Bu. Jadi yang di kanan atas di kotak merah, PKP nomor 6 itu infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana, ada giant sea wall di situ. Jadi giant sea wall
termasuk klaster PKPN di tahun 2027. Selain PU juga ada tuh kode-kodenya untuk PU di PKPN yang ke-1, kemudian yang kedua, ketiga, terus 4, 5 enggak, langsung ke 6. Walaupun sebenarnya yang kelima itu hilirisasi dan industrialisasi kita juga ada gitu andilnya. Nah, Bu Asdep gitu ya. Nah, ini di dalam pagu indikatif Kementerian PU, ini kami laporkan pagu indikatif Kementerian PU ini kita mendapatkan hanya sekitar baru 60%, 70% dari pagu tahun ini. Di pagu yang 2027 baru sedikit yang kita dapatkan pagu indikatifnya. Dari 120 kita baru mendapatkan 98 triliun. Dan di dalam Dijen SDM terkait dengan Jensiwal baru sekitar 1,13 triliun. Nah, ini ada 6 proyek flight management di Jawa bagian utara. Bentuknya juga PHLN, Bu. Nanti ya kemudian lainnya SBSN, pembangunan pengaman pantai, pengendali banjir, sodetan di Sedayu Lawas gitu ya. Kemudian ada di Indramayu, Tanggul Kali, kemudian ada di pengendali banjir dan rob di Bremi Meduri. Ini total 1,13 T. Nah, untuk Cipta Karya, selanjutnya untuk Cipta Karya ini ada total 3,1 T di pagu indikatif Dijen Cipta Karya untuk di 2027 tahun depan. Nah, sedangkan untuk Bina Marga mendapatkan 680 miliar. Ada 2 proyek di tahun depan. Nah, ini secara umum yang tadi satu Kementerian PU. Nah, kemudian saya spesifik ke SDA nih. Tapi SDA mungkin Pak Widya bisa menambahkan, tapi ya ini yang SDA next gitu ya, next ada konsep dan progresnya. Ada konsep, next, nah ini tadi sudah, next, ini tadi sudah. Nah, ini konsep pembangunan, status kegiatan dan rencana tindak lanjut untuk di pantai utara tersebut. Jadi ada beritanya ya. Ini yang terakhir 575 ya. Oke. Oke, mungkin saya kalau mohon izin Bu, saya silakan mungkin Pak Widiana bisa menjelaskan ada 2 halaman gitu ya, 3 halaman dah. Yang pertama yang ini tentang konsep status dan rencana tindak lanjut. Yang kedua itu progres dan rencananya untuk yang ketiga hasil trilateral meeting pagu indikatif tahun 2027. Ya, silakan Pak Widana, silakan. Baik, terima kasih Bapak kesempatan yang saya hormati Ibu Asdep dan Pak Kapus, serta rekan-rekan semua. Izin saya akan menyampaikan beberapa hal Pak terkait dengan pelaksanaan pengamanan pantai, terutama di Pantura Jawa di tahun 2025 ke belakang dan juga di 2026 dan rencana ke depannya Pak di 2027. Izin mungkin saya share screen dari saya sendiri karena ada kurang lebih sama, cuman ada beberapa hal yang lebih detail dari saya dan saya. Baik, izin melaporkan Bapak dan Ibu. Ini kita tampilkan beberapa pekerjaan yang sudah selesai dan ongoing serta kedepannya tindak lanjutnya seperti apa. Untuk pekerjaan selesai di Pantura Jawa itu ada 5 lokus. Yang pertama adalah pengendalian banjir dan rob di DKI Jakarta.
Ini sampai 2025 total output yang telah terbangun untuk DKI Jakarta itu sekitar 14,8 km, hampir 15 km. Ini fokus di PT PIN, lalu ke depannya Bapak dan Ibu, ini masih ongoing pekerjaan untuk saat ini kita sudah sampai di tahap 7. Tahap 7 ini di 2026 itu masih berlanjut hingga nanti rencana di 2027. Itu ada sisa pekerjaan yang merupakan MOU antara Kementerian PU yang tadi disinggung oleh Pak Kapus dan juga DKI Jakarta. Jadi sampai di 2027 ini tugas Kementerian PU sesuai dengan MOU itu selesai. Nanti sisanya sekitar 18 km lagi merupakan bagian dari tugas dari DKI Jakarta bila berdasarkan MOU tersebut. Lalu juga ada pengelolaan banjir di Provinsi Banten, itu ada beberapa sumber pendanaan, ada loan EDB, dan juga ada rupiah murni. Lalu fokus ke Jawa Barat itu ada di Indramayu dan Cirebon. Dan ini juga sudah selesai sampai 2025 ada pekerjaan yang sudah selesai, tapi kita terus lanjut sampai di 2029 karena sudah masuk juga di Renstra Kementerian PU 2025-2029. Lalu Jawa Tengah juga kita fokus di Pekalongan, Semarang, Demak, Rembang, dan juga di Jawa Timur ini kita ada beberapa fokus juga di 2025 dan juga masuk ke Renstra. Ini kurang lebih di Tuban. Dan ini juga inline dengan rencana dari BOPPJ Bapak dan Ibu. Lalu kegiatan ongoing saat ini Bapak dan Ibu, ini ada 2 loan yang sedang berjalan. Kalau fokusnya tadi itu lebih ke pengendalian banjir dan juga pengamanan pantai, garis pantai. Ini ada 2 loan yang merupakan fokusnya adalah pengendalian banjir di pesisir, yaitu Flood Management North Java Project, ini EDB, dari EDB ada di Cimanuk dan di Jeratun Seluna di Jawa Tengah. Dan juga ada Nuvrep, ini Nuvrep fokusnya di kota metropolitan, tapi ada beberapa yang juga mendukung ke pengendalian banjir di wilayah pesisir seperti di Semarang. Lalu juga ada kegiatan studi yang sedang berjalan dan kedepannya juga masih akan berjalan. Ada dari JICA, Belanda, juga ada ya JICA ada 2 pekerjaan, dan juga Belanda juga ada 2 ya, studi invest internasional juga di 2B. Kalau kita fokus ke beberapa, kalau kita zoom in Bapak dan Ibu, seperti ini di DKI Jakarta, Cirebon, ini kita sudah coba dari hasil pembahasan beberapa kali dengan BOPPJ, itu kita coba sinkronkan Bapak dan Ibu terkait dengan rencana induk. Ini seperti yang telah saya singgung tadi, dari total penanganan pantai kritis di Jakarta sepanjang 43 km yang telah terbangun sampai 2025 ada 25,7 dan yang belum dikerjakan adalah 18,2 yang ini merupakan tugas dari DKI Jakarta. Jadi bisa dikatakan kalau misalkan sampai di 2027 insya Allah tugas dari Kementerian PU di Teluk Jakarta itu sudah selesai. Kalau kita lihat di paparan ini ada yang garis merah itu adalah yang belum terbangun, sedangkan yang pink itu yang sudah terbangun. Jadi kalau dari persentase di Jakarta, kalau dari pantai pesisir sudah hampir terbangun seutuhnya, tinggal kurang 18 km. Ini gambarannya saja. Ini untuk di Banten dan juga Provinsi DKI Jakarta. Iya Ibu, jadi ini daftar pekerjaan kita bagi selesai dan rencana ke depan ya Bu. Jadi ada yang selesai di 2024 juga untuk di Banten. Saat ini belum ada pekerjaan lanjutan, tapi di nilai anggarannya nanti kita bisa sampaikan Bu. Ada datanya. Di DKI Jakarta ini yang selesai sampai 2025 dan juga masih ongoing dan rencana ke depan juga masih lanjut sampai 2030 direncanakan oleh DKI. Juga kegiatan di Cirebon dan Indramayu, Jawa Barat. Kalau yang pink ini yang sudah terbangun dan yang merah ini yang masih rencana ke depannya. Jadi masih ada studi juga Bu, seperti yang kita ketahui bersama bahwa ada yang pink punya Kementerian PU, punya SDA.
Nah ini Bu, dari badan otorita itu kan sebenarnya fokusnya ke Indramayu Timur dan Barat ya Bu ya. Nah itu kemarin sudah pernah dapat Bu. Nah ini kan kalau di Indramayu fokusnya adalah tanggul pantai ya Bu ya, bukan tanggul laut. Sehingga memang masih inline dengan rencananya BUPPJ Bu. Indramayu yang akan masuk studi JK ya Bu. Hanya memang di beberapa titik Indramayu sekarang lagi berjalan dan Rupiah Murni sedang berjalan juga. Indramayu juga Bu ya. Ini juga ada yang mendampingi kemarin Bu. Naik kapal juga ya Bu ya kemarin. Izin melanjutkan Bapak dan Ibu, ini daftar pekerjaannya nanti kalau perlu dimunculkan nilai anggarannya bisa kami coba munculkan dan juga rencana indikasi kebutuhan ke depannya juga bisa kami tampilkan. Nah ini yang di Pekalongan, nah kalau ke Pekalongan ini karena ada rencana BUPPJ bangun tanggul laut ya Bu ya, sehingga ini kita coba overlay. Memang kalau penanganan kita fokusnya ke pengendalian banjir di muara sungai dan juga pengendalian daya rusak akibat abrasi di garis pantai Bu. Jadi kalau kita lihat di garis biru ini merupakan garisnya BOPPJ, lalu yang garis merah itu rencana Kementerian PU, dan yang pink adalah yang sedang dan sudah terbangun, yang ongoing ya Bu. Ini masuk Rensa 2025-2029 Bu sebenarnya. Hanya saja kalau kita lihat di 2027 karena kebutuhannya ini ternyata cukup besar, jadi belum masuk ke pagu indikatif yang Ibu. Sebenarnya ya Bu. Bentuknya apa ya Pak ya? Kalau pengendalian banjirnya yang merah-merah itu. Yang merah-merah Yang ini C pengaman pantai Bu. pantai ya. Iya, yang merah yang C Bu, tapi mohon maaf itu garisnya belum kebangun, belum tergaris itu. Ke arah hulu ada sungai Bu, itu Sungai Bermi Meduri. Iya. Iya itu di Kabupaten dan Kota Pekalongan Ibu, jadi Kota Pekalongan sebelah barat. Itu bentuknya adalah peninggian tanggul dengan struktur CCSP Bu, tanggul beton. Oh, oke. Jadi tanggul sebenarnya sudah ada ya. Jadi tinggal top up gitu. Iya, ada beberapa yang belum ada tanggulnya Bu sama sekali. Kita coba bangun dengan tanggul yang direncanakan di 2026 dan 2027. Tapi kebutuhan ke depan juga ada struktur lain Bu, seperti kolam retensi, terus bendung gerak juga untuk menahan Iya. rob gitu. Boleh Pak, itu nanti semuanya di list Baik, apa-apa kebutuhannya gitu Pak, dan kemudian indikasi kebutuhan biayanya juga baik. harus ada Pak. Tetapi eh, Pak Kapus kita sekarang ini semua pekerjaan yang ada di pinggir pantai harus mengacu pada rencana BOPPJ. Iya, sama Renduk. Renduk itu kan sekarang itu lagi proses finalisasi internal. Nanti setelah itu mereka mulai uji publik, mulai konsinyering, apa segala macam. Itulah kesempatannya nanti disinkronkan seperti itu. Karena kalau once Renduk sudah keluar dalam bentuk Kepres atau Perpres, saya belum tahu nanti. Udah harus ikut itu aja. Sinkron dulu ya. Iya, harus disinkronkan. Karena kalau enggak ada dasar hukumnya. Itu aja yang kami sampaikan kepada JICA, Pak. Kemarin kan mereka bilang, oh ini harusnya bikinnya seperti ini. Saya bilang, pokoknya kalian apapun yang kalian rencanakan gitu, harus mengacu kepada badan otorita. Karena jangan sampai kajian mereka menyatakan ini cukup tanggul pantai, tapi ternyata di gambarnya, di renduknya otorita itu harus tanggul laut gitu. Nanti artinya nggak bisa kepake kan ininya mereka. Lanjut aja Mas. Baik Ibu. Iya, untuk kegiatan yang sedang berjalan dan juga target dilaksanakan di 2027 Bu, karena ini kan juga kejar-kejaran ya Bu ya. Di 2027 kan sudah direncanakan tapi juga
kita harus menyesuaikan terhadap renduknya BUPPJ Iya. begitu. Nah, kalau tahap seperti itu kami sebisa mungkin pasti Bu menyesuaikan dengan rencana atau garisnya BUPPJ Bu, kita Ya. sesuaikan. Lalu untuk kegiatan yang masih berupa studi Bu, itu nanti kita arahkan memang harus dipertimbangkan. Diarahkan ke pengembalian banknya aja, ke estuarinya itu. Ya, Karena jangan baik. sampai sudah bikin studi pantai, taunya di situ nanti bangun tanggul laut gitu. Iya, baik Bu. Kata otorita kita nggak perlu tanggul pantai kok, harus tanggul laut. Itu yang kami coba hindari juga. Iya, baik Ibu. Siap, Iya. baik. Memang kalau di 2027 kita fokusnya masih ke pengendalian banjir dulu Bu, belum Oke. ke pengaman pantai. Ya. Ini yang sedang berjalan juga Bu di Semarang dan Demak Bu. Ini cukup rumit Bu di sini. Iya, kami Banyak kawal juga ya pekerjaan. ini. Iya, cuman dari sisi sumber daya air memang apa yang kita bangun masih dalam bentuk pengendalian banjir Bu fokusnya. Jadi belum ke pengaman pantai kalau yang di sini. Ini list pekerjaannya nanti kita bisa sampaikan. Lalu sampai ke paling timur ini studi, ini masih dalam Iya. tahap studi juga Bu, yang JK kemarin Yang juga JK. dikunjungi. Iya, Rembang Tuban Bu. Ah, Masih dalam tahap studi. Baik, saya rasa itu sementara Bu, nanti bisa dilanjut. Kalau tadi kan di paparan saya ada juga kegiatan-kegiatan yang di hulu, yang di tengah dan hulu ada nggak? Tapi mungkin nggak masuk di itu ya, di RKP 23 triliun 2027. Ya untuk 2027 ya, karena RKP 2027 itu hanya untuk mendukung GSW. Kalau menurut saya sih Pak ya, kalau mendukung GSW itu ya memang harus hulu tengah hilir. Itu jangan sampai atau mungkin di RKP itu bunyinya beda lagi gitu ya. Untuk pengendalian banjir, eh, tapi bukan GSW. Dan dananya artinya di luar 23 triliun itu untuk tahun 2027. Saya mohon diberi penjelasan aja. Ya Bu, kalau yang masuk ke perhitungan 23 triliun saat ini masih yang di pesisir Bu. Oh, Jadi oke. masih di hilir ya Bu. Oke, baik. Tapi Baik. memang tidak menutup kemungkinan beberapa tempat ada yang kegiatannya di bagian tengah dan hulu Bu. Seperti di Ciliwung, di Bekasi itu kan. Ini ada nggak di sini? Nah ini masih kita Di fokuskan listnya. ke di banjir di muara saja Bu. Di di hilir ya. Ya itu. eh, jadi tadi kan ada paparannya Pak Kapus bahwa untuk SDA itu tahun 2027 kan dapatnya 0,22 T ya, 220 miliar ya. Jadi 2027 1,13. Nah, 1,13 ini di pesisir semua gitu ya. Oke, sip. Dari Sebenarnya juga ya. perlu dukungan dari Ibu nih Hmm. tentang anggaran kita. Sweet. Ya, itu Pak. Saya paham Pak. Maksudnya gitu, karena kalau kita bilang mau ngerjain perlindungan pesisir, integrasi harus dari hulu gitu. Jadi kalau usulan itu tergantung usulannya PU jadinya apa yang PU anggap. Karena kita sebenarnya ada PPT-nya gitu ya Pak, bahwa pekerjaan-pekerjaan dari hulu itu apa gitu tadi. Tadi ada kan? Mana? Saya buka dulu. Kayak dari hulu kan seperti tadi tuh konservasi das, sumur resapan, pengendalian banjir dan sedimen, tanggul sungai. Saya pikir itu juga sebenarnya harus masuk itu. Apakah dari anggaran 23 triliun itu sudah termasuk ini juga atau itu di luar gitu? 23 triliun yang di RKP-nya yang dihimpun oleh Bappenas ya.
Coba lihat, coba buka tadi kita punya ini, Mas. Halaman 7. Misalkan ya, kalau untuk di Teluk Jakarta kan, Teluk Jakarta itu ya sungai yang masuk ke Teluk Jakarta itu ada 13 kan. Artinya kan supaya nanti kalau dibangun tanggul lautnya, Giant Seawall-nya Teluk Jakarta, kita kan mau bikin memang water retention di situ untuk sumber air baku. Ke-13 sungai itu harus di-treat, supaya dia nggak jadi giant septic tank. Nah itu. Nah itu sebenarnya yang kita juga mau lihat. Itu rencananya apa? Di slide 7. Slide 7. Apakah pasti lah PU-nya nih tahun 2026, 27 yang direncanakan untuk hulu, tengah, dan hilir. Yang tadi kan baru hilir aja tuh yang disampaikan sebenarnya. Nah kalau ada yang hulu dan tengah itu boleh Pak, kami juga di support dengan datanya gitu. Baik Ibu, jadi mohon maaf karena kami selama ini fokusnya masih kalau yang mendukung Giant Seawall hanya yang di hilir gitu Bu, yang di Muara. Tapi kalau misalkan yang pengendalian banjir atau mungkin reduksi banjir ya Bu ya di bagian hulu pasti implikasinya juga pasti akan ke hilir begitu. Itu nanti kita akan klasifikasikan juga untuk dapat mendukung juga. Ya. Mohon maaf kalau misalkan terkait dengan sumber daya air Bu, itu nanti fokusnya ke pengendalian daya rusak air, berarti pengendalian banjirnya ya Bu. Tapi kalau misalkan terkait dengan daya cemar airnya nanti mungkin dari teman-teman Cipta Karya seperti Iya betul, PSDP ya Bu, betul, seperti betul, itu. betul. Mendukung. Ya, Baik. ya betul. Jadi untuk banjirnya aja. Oke. Ya, ada lagi mau ditambahkan Pak? Bagian kewenangan BOPPJ dengan SDM gimana? Udah jelas Pak Menteri? Iya Pak, seperti yang sudah disampaikan Pak Direktur dalam rapat dengan BOPPJ tempo hari Bapak, beliau menyampaikan pesan dari Bapak Menteri bahwa Pak Menteri sudah rapat dengan Pak Presiden ya Pak. Dan Pak Menteri menyampaikan bahwa Kementerian PU siap mendukung BOPPJ dalam batas tugas dan fungsi Kementerian PU. Artinya kalau di Direktorat Sungai dan Pantai berarti membangun proteksi pantai yang di garis pantai Bapak. Jadi tanggul pantainya nanti Kementerian PU melalui Ditjen Sumber Daya Air, tapi kalau tanggul lautnya nanti mungkin bisa BOPPJ atau mungkin menunggu dasar hukum supaya bisa dilaksanakan oleh Kementerian PU begitu Pak. Batasnya di pengendalian banjir di muara sungai dan juga tanggul pantainya. Ya itu betul sekali dan itu sebenarnya menjadi pertanyaan dari ini pihak-pihak seperti JICA, dari ini juga bertanya, dari Invest International juga bertanya seperti itu karena inisiator untuk loan itu harusnya dialah yang mengerjakan. Padahal kan sekarang konsepnya untuk tanggul laut gitu, bukan tanggul pantai. Itu sudah sampai ke kita juga itu isunya itu. Jadi itu nanti akan ditentuin apakah nanti ada penugasan. Karena kalau dari badan otoritanya Pak, mereka sendiri sudah menyatakan bahwa mereka itu nggak punya unit executing unit itu nggak ada Pak. Jadi seperti untuk PU-nya. Iya, untuk pelaksanaan fisiknya. Jadi nanti apakah penugasan ya, atau itu jadi anggarannya PU tapi nanti di-cited sebagai bagian dari pelaksanaan GSW seperti itu Pak. Di Perpresnya anggarannya itu PJ Pak. Oh, oke. Yang juga BOPPJ. Harusnya begitu, cuma BOPJ sudah mengaku Pak ya nggak, kami nggak bisa, belum punya
ininya, ya. Sempat Pak, sempat dibahas. Ya, kalau dari Kementerian PU ya menunggu itu Pak. Kalau ada dasar penunjukan Iya. tugas, mungkin bisa dilaksanakan oleh Kementerian PU melalui SDA Pak. Tapi kalau misalkan sementara ini ya kita batasi sesuai dengan tugas fungsi Pak, sampai di pantai. Pantai aja. Lah mungkin. Oke, Ini kan banyak. Nah, ini sesuai dengan arahan pembukaan Ibu tadi kan, ini kita identifikasi proyek-proyek 2006, 2027, dan seterusnya sampai 2029 misalnya, dari PU maupun dari Ibu gitu ya, misalnya kan ada kolaborasi multisektor dan multi pihak gitu ya. Nah, apa saja yang mungkin sudah ada di draft rencana induk BOPPJ tersebut dengan bisa disinkronkan dengan range-nya Kementerian PU maupun di programnya SDA, Bu. Nah, sehingga nanti terus apa kendala mungkin atau isunya gitu, termasuk mungkin isu di lapangan. Tadi katanya kan kompleks tuh daerah-daerah sana, ada kompleksnya seperti apa, mungkin bisa disampaikan di forum ini, ataupun di desk gitu nanti gitu ya, kalau ada desk sore, terus, bisa dilaporkan ke pimpinan gitu, Bu, nanti ya kan, Bu, ya. Misalnya, oh ini ada isu masalah lahan, masalah anggaran gitu, tata kelola juga, aset manajemennya bagaimana dari pemerintah daerah gitu ya, Pak Widiana ya. Jadi mungkin kalau Pak Ketua Dirjen SDA punya yang lengkapnya juga bisa disampaikan ke Ibu gitu untuk diolah terus nanti bisa dilaporkan ke eselon 1 Ibu. Dan kami juga ada ini juga kami terima kasih nih ada rapat seperti ini sehingga bisa lebih membuka gitu ya, membuka, wacana kita untuk menyelesaikan hal ini gitu, Bu. Silakan. baik, iya. Terima kasih Pak. Persis Pak apa yang kami perintahkan untuk itu. Bahwa nanti apa yang dinaikkan ke apa rakor eselon 1 itu sudah nampak bahwa rencananya PU seperti ini, rencananya BOPJ seperti ini, kemudian mungkin ada yang belum sinkron, itulah yang kita nanti fokuskan yang harus disinkronkan. Kemudian kita sudah harus mengidentifikasi kendala-kendalanya. Jadi ini sifatnya mitigasi resiko ya. Itu tadi seperti untuk tata kelola siapa executing agency-nya nanti kan, BOPJ sendiri udah bilang kami udah sebenarnya udah angkat tangan secara lisan, kita nggak punya unitnya nanti yang pelaksananya. Walaupun ada mungkin agak terus apa masih iya dan memang, nomenklatur mereka itu kotak-kotaknya itu belum full gitu. Dan mungkin dari segi, pengalaman di lapangan apa gitu kan, belum bisa untuk melaksanakan satu proyek besar gitu, Mas. Iya iya, betul. Iya. Kan juga kan pemilihan, sestama sampai ke deputi-deputi dan direktur-direktur IKN itu lumayan juga dan menarik teman-teman dari Bappenas, DPU, yang duduk di jabatan tersebut. Kita kasih kesempatan BOPPJ aja ya untuk melengkapi organisasinya sampai ke eksekutifnya, mungkin direktur apanya, direktur pelaksananya juga harus ada juga gitu dan tarik orang gitu ya dan terus ada kesatkerannya supaya bisa melaksanakan proyek fisiknya dan sebagainya. Itu juga mungkin jadi bahan Ibu juga itu, bahan laporan juga. Ya itu ya itu nanti harus dibicarakan memang Pak itu, karena, ya itu tadi apakah ini nanti balik lagi ke PU, anggarannya lewat sana, gimana gimana jalurnya lah nanti tata kelolanya itu seperti apa gitu kan. Mmm, mmm, di BPJ ya, mmm, mhm mhm. Ada oh, Mmm,
Iya. Sebenarnya lihat ininya mereka sih, BPJ itu konsep nanti pelaksanaan proyeknya itu seperti apa, tapi itu masih konsepnya mereka, Pak, gitu. Ini maaf, Pak, saya sambil ikut PKN harus on cam, Pak. Tapi saya hilangkan aja suaranya. Pak ya, tolong Pak Pidana dilengkapi saja. Jangan minggu depan bisa nggak, Pak? Kira-kira minggu ini bisa ya? Bisa Bu, kita udah ada Iya, tinggal iya. staging aja. Ya udah. Staging aja. Senin boleh ya, Pak ya? Boleh, oke Bu. Dan ini Bu, tambahan informasi kalau yang Ibu singgung tadi RKP 23 triliun untuk Pantura Jawa, sebenarnya kan di kita juga ada program yang dari JICA dan Invest Internasional Bu. Yang sharing itu nilainya 350 juta ya. USD. Itu untuk di hilir Bu, jadi memang fokusnya di hilir aja ya Bu. Lalu untuk di bagian hulu ada rencana pinjaman juga dari JICA Bu. Nanti ada kolam-kolam retensi, fokusnya di Jabodetabek Bu, retensi dan juga underground channel gitu. Tapi masih dalam tahap studi, jadi ini masih jangka panjang Bu pelaksanaannya, mungkin masih 2027 ke depan gitu Bu. Sehingga nanti masih bisa, ini kan masih tahap studi, bisa disesuaikan dengan rencananya BOPJ juga Bu, kita sinkronkan. Iya, iya, iya. Mau nanti dituangkan aja dalam satu dokumen Pak, ya kita bisa jadikan panduan. Oke, jadi SDA udah selesai dong Pak ini. Iya, iya. Jadi untuk SDA paparan kami sudah cukup ya mungkin Pak Widan. Ini masih ada dari Biro Perencanaan Bu yang belum, ya mungkin ada masukan karena kita ketahui kita tugasnya banyak, tapi anggarannya terbatas untuk 2027. Dan banyak anggaran yang memang terpaksa direlaksasi Bu. Jadi yang harusnya ada bendungan atau yang terkait dengan GSW, tapi direlaksasi di yang harusnya selesai tahun ini atau tahun depan, jadi kita perpanjang itu penyelesaiannya. Itu juga terkait dengan proyek-proyek lainnya di PU. Nah setelah Biro mungkin bisa menyampaikan itu, nanti timnya SDA, kami dan SDA gitu ya bersama Biro akan menyampaikan data detail ke Ibu gitu ya. Mungkin sebenarnya sudah ada gitu ya, sudah ada yang cukup detail bisa disampaikan tuh ke Ibu atau ke PIC-nya. Nah, sekarang sudah ada sih, sudah ada. Nah, Ibu bisa, oh ya, oke, atau besok atau Jumat, nanti tinggal dilihat mana yang harus Ibu tidak lanjuti. Ada yang ditanya untuk laporan ke pimpinan, nanti kami siap bantu juga. Ini mohon izin dari Biro Pak Fajar, ada hal-hal yang ingin disampaikan? Tadi terkait pagu indikatif dan pagu anggaran, kita kapan ya pagu anggarannya? Rencananya untuk izin Bu, untuk pagu anggaran sekitar minggu kedua atau ketiga di bulan Juli ini Pak. Itu ya minggu depan seperti itu. Mungkin memang untuk yang GSW ini di catatan pagu indikatif itu tidak ada Bu sebenarnya. Jadi GSW ini ada kan ada 2 lampiran izin Bu di pagu indikatif itu, di lampiran 3 dan 3B. Untuk GSW ini ada di tagging di lampiran 3 pagu indikatif 2027. Sehingga mungkin teman-teman SDA itu mengikuti taggingan di lampiran 3B tersebut Bu. Sehingga tadi terjumlah sekitar 1,13 triliun ya. Gitu. Dan mungkin infonya sendiri dari SSSDA memang itu bukan untuk pembangunan tanggul lautnya Ibu. Tapi memang untuk pendukungnya seperti itu. Ya. 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 Mungkin sedikit Bu terkait dengan ingin menanggapi terkait dengan slide 7 Bu. Di slide 7 dari paparan Ibu sendiri tadi disampaikan terkait sanitasi ya Bu. Bahwa memang di Kementerian PU ini kan sanitasi yang dikelola adalah air limbah domestik ya Bu. Air limbah domestik Bu yang di PU sendiri. Nah nanti ya CK.
Mungkin pertanyaan kami nanti mungkin koordinasi juga dengan Cipta Karya sendiri, bagaimana dengan air limbah buangan industrinya. Kan bisa jadi selama ini buangan-buangan dari industri itu lebih baku mutu yang ditentukan, Ibu, seperti itu. Nah, ini bisa jadi dari Cipta Karya nanti sendiri sudah sesuai baku mutu, namun dari industrinya sendiri yang melebihi, seperti itu. Terima kasih, Bu. Itu dari kami. Difusinya nambah kayaknya, Pak. Iya. Ya, prioritasnya yang belum tahu mungkin masih sama dengan Pogindal itu. Seperti itu. Saya persilakan kalau ada tambahan dari Zoom. Ya. Enggak. Oh gitu, Bina Marga sudah ada. Apa-apa Pak, kalau sudah mau langsung kita langsung aja. Atau mau disudahi dilanjutin besok Pak. Iya. Dari mana? Kan dari ada ya di sini ya, di depan. Haikal. Oh, Oke, baik. Eh, karena memang hari ini rencananya hanya untuk SDA saja. Jadi kita lanjutkan rapatnya bagian Dirjen Bina Marga dan CK di esok. Kami mohon kesediaannya untuk hadir lagi kembali bagi teman-teman yang Bapak Ibu yang sudah ada di Zoom maupun kepada Pak Kapus juga Pak. Mohon bisa hadir lagi besok pagi, kita sama-sama lagi di sini dan bicarakan untuk program 2026, 2027 dan untuk mitigasi resikonya Pak. Iya, iya pagi Pak. Pagi aja Pak, kita selesaikan dari jam 9 itu besok kan. Bisa sekali sampai makan siang kita sudah selesai insya Allah. Ya, baik kalau gitu kami tutup, kami mohon nanti bantuannya ya Pak ya. Kami tunggu hari Senin supaya saya bisa langsung laporkan kepada Pak Deputi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.